Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra dan rekan teman saya yaitu Ferry Sandria dari kelompok 5. Di kelompok ini kita akan membahas dengan materi pengujian hipotesis asosiatif. Yang sebelumnya kita membahas tentang pengujian hipotesis deskriptif, statistik parametrik, dan non-parametrik. Oke. Analisis korelasi. Di analisis korelasi ini dalam pengujian hubungan antar variabel ada 3 macam hubungan, yaitu yang pertama simetris, yang kedua sebab akibat, yang ketiga interaktif. Selanjutnya kuatnya hubungan yaitu koefisien korelasi yang disebut R. Selanjutnya nilai min 1 kurang dari R kurang dari 1. Pola hubungan pada diagram scatter. Di diagram scatter ini digambarkan ada 3 hubungan ya. Yang pertama ada hubungan positif, hubungan negatif. Yang ketiga adalah tidak ada hubungan. Nah, di hubungan positif sendiri, jika X naik, maka Y juga ikut naik. Dan jika X turun, maka Y juga turun. Jadi kesimpulannya di sini bisa dilihat bahwasanya titik-titik ini dia mengarah ke kanan lebih tinggi. Kalau di hubungan negatif sendiri, jika X naik maka Y akan turun, dan jika X turun maka Y akan naik. Jadi kesimpulannya saling berlawanan. Untuk diagram selanjutnya tidak ada hubungan antara X dan Y. Interpretasi nilai R. Jadi di sini ada interval nilai R dan juga dengan tingkat hubungannya. Kalau di interval nilai R-nya sendiri 0 kurang dari R kurang 0,2, itu tingkat hubungannya sangat rendah. Kalau di 0,2 kurang dari R kurang 0,4, tingkat hubungannya rendah. Kalau 0,4 kurang dari R kurang 0,6, di tingkat hubungannya bisa dikatakan sedang. Nah, kalau 0,6 kurang dari R kurang 0,8, di tingkat hubungannya sendiri bisa dikatakan kuat. Nah, kalau sangat kuat, untuk nilai intervalnya 0,8 kurang dari R kurang dari 1. Koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi R kuadrat merupakan koefisien penentu. Jadi artinya kuatnya hubungan variabel Y ditentukan oleh variabel X sebesar R kuadrat. Nah, koefisien determinasi R kuadrat yang mana R kuadrat sama dengan variabilitas variabel bergantung yang diakibatkan oleh variabel bebas X. 2. Bernilai antara 0 sampai dengan 1. Ketiga, R kuadrat sama dengan 0, artinya prediktor X tidak mempengaruhi variabilitas Y. Yang keempat, R kuadrat sama dengan 1, artinya variabilitas Y seluruhnya diakibatkan oleh prediktor X. Korelasi produk momen atau disebut R. Jadi rumus di bawah ini adalah untuk mencari hubungan antara variabel X dan Y. Uji signifikansi korelasi. Jadi jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis alternatif tersebut bisa diterima. Nah, kalau jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis alternatif tersebut ditolak. Nah, untuk penghitungannya sendiri bagaimana? Nah, di sini yaitu T sama dengan R akar kuadrat N dikurangi 2 per akar kuadrat 1 dikurangi R kuadrat. Dengan contoh sebagai berikut: hubungan kreativitas dengan kinerja dosen IM Telkom. Kreativitas X dan kinerja Y. Pertanyaan:
A. Berapakah besar hubungan kreativitas dengan kinerja dosen? B. Berapakah besar sumbangan atau kontribusi kreativitas dengan kinerja dosen? C. Buktikan apakah ada hubungan yang signifikan kreativitas dengan kinerja dosen. Langkah-langkah untuk menjawab yaitu: langkah pertama, membuat HA dan HO dalam bentuk kalimat. HA adalah hubungan yang signifikan kreativitas dengan kinerja dosen. HO tidak ada hubungan yang signifikan kreativitas dengan kinerja dosen. Langkah kedua, membuat HA dan HO dalam bentuk statistik. Langkah 3, membuat tabel penolong untuk menghitung korelasi ppm. Langkah 4, mencari R hitung dengan cara memasukkan angka statistik dari tabel penolong. Langkah 5, mencari besarnya sumbangan atau kontribusi variabel X terhadap Y dengan rumus KD sama dengan R pangkat 2 dikali 100% sama dengan 0,6842 kali 100% sama dengan 46,79%. Artinya kreativitas memberikan kontribusi terhadap kinerja dosen sebesar 46,79% dan sisanya 53,21% ditentukan oleh variabel lain. Langkah 6, menguji signifikan. Selanjutnya adalah langkah ke-7, membuat kesimpulan. 1. Berapakah besar hubungan kreativitas dengan kinerja dosen? RXV sebesar 0,684 kategori kuat. 2. Berapakah besar sumbangan atau kontribusi kreativitas dengan kinerja dosen? KD sama dengan R pangkat 2 kali 100% sama dengan 0,6842 kali 100% sama dengan 46,79%. Artinya kreativitas memberikan kontribusi terhadap kinerja dosen sebesar 46,79% dan sisanya 53,21% ditentukan oleh variabel lain. 3. Buktikan apakah ada hubungan yang signifikan kreativitas dengan kinerja dosen. Terbukti bahwa ada hubungan yang signifikan kreativitas dengan kinerja dosen. Ternyata T hitung lebih besar dari T tabel atau 2963 lebih dari 2228, maka HO ditolak. Artinya ada hubungan yang signifikan kreativitas dengan kinerja dosen. Korelasi ganda uji F. Angka yang menggambarkan arah dan kuatnya hubungan antara dua atau lebih variabel secara bersama-sama dengan variabel lainnya. Korelasi ganda dua var independen dengan satu variabel dependen. Contohnya sebagai berikut. Untuk rumusnya korelasi ganda adalah sebagai berikut, di mana R YX1 X2 adalah korelasi antara X1 dan X2 bersama-sama dengan Y, dan R YX1 adalah korelasi produk momen Y dengan X1. R YX2 adalah korelasi produk momen Y dengan X2, dan RX1 X2 korelasi produk momen X1 dengan X2. Untuk rumus uji signifikan nilai F adalah sebagai berikut, di mana R adalah koefisien korelasi ganda, K adalah banyaknya variabel independen, N adalah banyaknya anggota sampel. Atau konsultasikan dengan tabel F dengan DK pembilang sama dengan K dan DK penyebut sama dengan N min K min 1. Jika FH sama dengan F tabel, maka hipotesis alternatif diterima. Cara membaca F tabel.
Satu, bagaimana menentukan df1 atau n1 dan df2 atau n2 tersebut. Rumusnya adalah df1 sama dengan k, df2 sama dengan n min k, di mana k adalah jumlah variabel atau bebas tak ditambah terikat, dan n adalah jumlah observasi atau sampel pembentuk regresi. Misalnya kita punya persamaan regresi dengan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Jumlah sampel pembentuk regresi tersebut sebanyak 10. Maka df1 sama dengan k sama dengan 3, sedangkan df2 sama dengan n min k sama dengan 10 min 3 sama dengan 7. Jika pengujian dilakukan pada A sama dengan 5%, maka nilai F tabelnya adalah 4,35. Lihat pada N1 sama dengan 3 dan N2 sama dengan 7 pada tabel F. Oke, jadi itu tadi adalah beberapa penjelasan dari materi pengujian hipotesis asosiatif. Jadi hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jadi kurang lebihnya ya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.